dulu. Nah, cuman ini yang saya sampaikan itu, yang aku sampaikan lebih untuk yang elektif yang akan sering kita ketemu di hand. Ya. Jadi ada 3 yang CTS, kemudian decurvain sama trigger thumb, trigger finger. Cuman ini untuk yang primary. Ya, artinya yang recalcitrant atau recurrent itu beda cerita. Ya, ini yang primary yang betul-betul baru pertama kali datang. Yang penyebabnya adalah non-trauma, karena CTS itu kan bisa penyebabnya trauma juga kan ya, misalnya ada dislokasi carpal bone atau ada fraktur carpal bone yang masuk ke carpal tunnel. Nah, ini yang kita tangani hanya yang kita bahas hanya yang primary aja, yang pada umumnya. Nah, jadi yang harus kita pahami di sini itu, kalau carpal tunnel itu kan dia merupakan fibroosseous tunnel yang ada di sisi palmar dari wrist kita. Nah, ini udah wajib tahu ya. Ada 4 flexor tendon, ada 8, 4 FDP, FDS, kemudian ada tambahan 1 FPL sama ada 1 median. Artinya ada 10 struktur yang ada di dalam sana. 9 tendon, 1 median, 1 saraf. Nah, kemudian, nah ini yang harus kalian tahu nih. Kalau flexor retinaculum itu ada 3 segmen, bukan hanya 1. Kan kadang-kadang kita bilang si ini sama dengan transfer carpal ligamen. Memang sih identiknya dengan transfer carpal ligamen. Cuman intinya ada 3 dia. Yang pertama itu bagian proksimal yang tipis, itu yang ada di sini. Ya, identik dengan fascia dari antebrachii. Kemudian yang di tengah ada transfer carpal ligamen, itu yang paling tebal. Kemudian yang di distal ada di antara bagian distal tenar muscle sama hipotenar. Ya, tetap yang kalau kita kerjakan kita buka 3-tiganya ini. Ya, cuman ini biar tahu aja ternyata itu TCL itu beda dengan TCL itu merupakan bagian dari flexor retinaculum. Nah, kemudian ini harus kalian tahu juga nih. Kadang-kadang ada pasien CTS dengan keluhan Guyon Canal Syndrome. Nah, ternyata itu bisa terjadi karena ini roof dari carpal tunnel itu strukturnya sama dengan roof dari si Guyon Canal. Ya, artinya kalau ada perubahan volume dari si carpal tunnel bisa mempengaruhi volume dari si Guyon Canal itu. Jadi untuk kita membedakan apakah itu memang dia Guyon Canal atau Guyon Canal karena CTS, tanya dulu ke pasien keluhannya mana duluan, apakah CTS dulu atau Guyon Canal dulu. Kalau misalnya CTS dulu baru muncul Guyon Canal, nah kita rilis yang si CTS dulu. Kalau itu terperbaiki, artinya Guyon Canalnya karena si CTS-nya tadi itu. Nah, kemudian yang kalian harus tahu juga terkait Guyon Canal, dia itu terjadi bukan kayak CTS. Kalau CTS kan si ininya menebal kan ya. Nah, tapi kalau Guyon Canal itu enggak. Dia biasa karena tumor, karena gout, karena gangguan vaskular, ya. Jadi bukan kayak CTS yang biasa. Nah, kemudian ini anatomi median nerve ya, untuk yang masih ortopedi dasar, nggak tahu ya, cuman kalau aku sih dulu pas PPDS bayangannya median cuma di sini toh. Cuman ternyata setelah belajar lebih lanjut, median kan ternyata sampai ke belakang, ya. Nah, jadi median itu dari mulai brachial plexus dia kemudian keluar. Artinya ada di humerus, kemudian antebrachii sampai ke sini. Ya, cuman yang identik selama ini kesannya hanya di sini. Ya, kemudian belakangan kita lebih banyak lagi nanganin Lacertus fibrosus yang ternyata selama ini banyak terlewatkan. Dan kalau ikut-ikut acara internasional pun juga itu agak terlewatkan selama ini. Dan entah kenapa double crush syndrome itu banyak di Asia Tenggara. Ya. Jadi pembahasan yang agak sedikit gontok-gontokan ya, tapi nggak sekasar itu ya, yang banyak berbeda pendapat itu ketika pembicara Eropa ketemu dengan pembicara Asia Tenggara. Karena di Asia Tenggara banyak double crush syndrome, tapi mereka nggak setuju. Nah, sama kayak Dupuytren's kan ya, Dupuytren's di sana banyak, tapi di sini enggak. Ya, tapi itu kalian sekedar tahu dulu lah ya. Ini dermatumnya, mau nggak mau harus hafal. Ya, kemudian ini
yang area eksklusif untuk median nerve di sisi volar dari jari telunjuk. Ya, di sini median nerve, kemudian di sini ulna, di sini radial. Ya, itu harus hafal. Nah ini sebelum kita anggap udah lewat treatment yang non operatif, kita masuk ke operatif, artinya kita harus tahu apa struktur yang berbahaya di situ. Ya, jangan hanya kita insisi aja tapi nggak tahu apa bahayanya. Ya, yang utama itu satu di sini, median nerve beserta recurrent motoric branch dari median nerve. Itu fungsinya untuk motorik si tenor muscle. Ya, nanti ada juga yang palmar cutaneous branch di sini. Kemudian ada juga ini arcus palmaris yang superficial sama deep. Itu harus tahu. Yang deep dia lebih proksimal, yang superficial lebih distal. Ya. Itu semua, nah terwakilkan oleh Kaplan Carnillan ini. Ya ini juga harus hafal ya. Ini membuat Carnillan Kaplan itu yang utama ini dulu nih. Kita cari si hook of Hammett, ya. Kemudian kita cari sisi ulnar dari jempol. Nah, dari hook of Hammett ke sini, itulah dia si Kaplan cardinal line. Ya, itu titik awalnya. Baru kita ikut garis-garis selanjutnya. Ini ya antara distal palmar crease sama proximal palmar crease. Ini garis yang ini. Ini biasa struktur yang diwakili Pulea 1, MCP. Ya, kemudian garis yang di sini 2, ya. Di sisi ulna dari jari manis, kemudian di sisi radial dari jari tengah. Yang kita tarik garis-garis ini semua, nah terwakilkanlah ini semua nih. Ya. Ada di arcus palmaris, ada superficial palmaris, sama saraf-saraf yang lain. Ya, ini recurrent motoric branch, itu yang penting. Kalau selebihnya lebih kepada sensorik. Tapi itu pun harus kita jaga. Jangan gara-gara masalah di sini, nanti terganggu yang lain. Oke. Nah, untuk insisi, aku udah banyak mencoba beberapa insisi, ya. Mungkin yang kalian familiar yang di sini kayaknya, ya kan ya, yang di tengah-tengah di sana. Cuma setelah aku baca-baca dengan banyak pertimbangan, nah akhirnya jatuh ke pilihan kayak yang di sini. Ya, jadi itu insisinya itu tujuannya adalah melindungi ini. Ini si median nerve, ya. Kemudian ini ada yang si palmar cutaneous branch dari median nerve. Nah, kemudian ada juga ini transverse branch dari ulnar nerve. Sensorik juga dia fungsinya. Tapi apa bedanya? Si sensorik yang transfer branch dari ulnar nerve ini dia ukurannya lebih besar. Sehingga lebih gampang diidentifikasi. Sedangkan kalau palmar cutaneous branch ini dia lebih cenderung ujung-ujungnya. Jadi kecil-kecil. Nah, makanya insisinya itu targetnya adalah melindungi si ujung dari palmar cutaneous branch dari median nerve. Ya. Nanti ada gambarnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi insisinya itu ini tenar crease. Kita ambil ke sisi ulnanya sekitar 5 mm. 5 meter dari sini, ya, dari ke sisi ulna. Nah, nanti baru kita perdalam. Setelah kita insisi kulit kan ketemu lemak kan ya. Nah, kemudian yang kita sering ketemu ini palmar aponeurosis. Palmar aponeurosis itu perpanjangan dari tendon palmaris longus. Ya, nanti dia akan bercabang seperti ini. Nah, gambarnya kan konsisten kan ya. Ini si palmar cutaneous branch yang ini semua nih. Nah, jadi kita insisinya itu cenderung melindungi sini nih. Ya, memang jauh ke depan tapi kita lindungi si sensoriknya itu. Ya. Nah, kemudian yang harus diingat ini. Ini udah sering lah ya. Si palmar cutaneous branch itu dia mulai bercabang 5 cm proksimal dari wrist crease ini. Ya, di sisi radial. Nah, itu kelihatan. Tapi kalau yang di sini agak susah kelihatan. Jadi kalau kalian nanti approach volar distal radius, ini harus setidaknya diusahakan dapat. Ya, kalau ini pasti dapat kan ya. Walaupun kadang-kadang nggak kita cari dengan approach tertentu, kan ini nggak harus kelihatan. Tapi kalau ini harus dicari. Jangan sampai post-op di daerah sini dia kebas. Kan kadang-kadang gangguan sensor itu lebih mengganggu daripada motorik. Ya.
Kalau motorik paling dia, bukan paling lah ya, si pasien masih bisa tidur dengan nggak bisa gerak jari-jarinya, jempolnya lah ya, karena misalnya kena recurrent motor experience-nya. Tapi kalau sensorik yang paling buruk bisa neuroma, ya, bisa painful neuroma, itu yang pasien nggak enak. Ya, itu pasien malah bisa cuman kena senggol gini kesakitan, sensitif gitu ya. Jadi tetap kita jaga semuanya. Cuman dengan ini harusnya kalian bisa lebih hati-hati menjaga si palmar cutaneous experience dari median nerve tadi. Nah ini setelah kita insisi tadi, ya, kita buka palmar cutaneous-nya, yang juga kita harus hati-hati yang tadi nih, ya, si transverse sensory experience dari ulnar nerve, dia cukup besar. Ya, jadi kalau nanti ketemu, nah itu si cabang sensorik dari saraf ulnaris. Ya itu harus bisa dijaga, karena kan kita cuma perlu insisi di bawah sini kan ya. Artinya ini harusnya dengan ukuran yang cukup besar harusnya bisa dijaga. Nah kemudian, untuk memotong si TCL tadi ada dua hal yang harus kalian paham, harus kita paham sampai kapan, sampai sejauh mana kita memotong si TCL tadi, si flexor retinaculum tadi. Yang pertama di V intersection antara tenar sama hipotenar. Nah, kemudian lokasi kita memotong flexor retinaculum itu di superficial dari flexor tendon. Ada alasannya. Ya. Yang pertama ini nih. Kita mengisisinya itu sampai sejauh ini nih. Nanti ini di sini otot, ini sesuai ini ya. Nanti di sini otot tenar, di sini otot hipotenar. Nah, pertemuannya ini nih, dia membentuk seperti huruf V. Sampai sejauh itu kita motong si flexor retinaculum tadi itu, ya. Nah, kadang kelihatan, kalaupun nggak kelihatan, saat kita mengguntingnya terasa tuh habis dia. Kan kalau yang udah pernah motong flexor retinaculum kan terasa tuh kan, yang pertama tebal, mulai tipis, terus kita potong. Kalau aku sukanya, misalnya ini flexor retinaculum kita giniin pakai gunting. Kalau disur-usur gitu ya, kalau misalnya udah loss, artinya udah terpotong semua. Tapi hati-hati superficial palmar arch. Ya, makanya kalau misalnya masih di awal-awal, buka aja panjang-panjang, biar lebih pasti. Ya, walaupun sebetulnya cukup aman ya. Cuman daripada kita buat kerjaan, bagus kita cari aman. Gak apa-apa insisi lebih panjang. Kan ada kesan kayaknya insisi kecil lebih bagus itu kan ya. Tapi kalau dari segi keamanan lebih aman insisi besar. Ya. Kemudian, nah ini nih, kenapa kita motongnya itu di atas flexor tendon? Kan kita harapannya setelah kita rilis median nerve-nya kan nggak ada keluhan lagi kan ya, nggak ada recurrent-nya, nggak ada recalcitrant-nya. Nah, kita paham bahwa setiap insisi pasti terbentuk fibrotik. Nah, kita nggak mau fibrosisnya itu terbentuk ke sini, ke median nerve itu. Ya. Jadi kita insisinya itu dengan kita insisi besar, akan kelihatan tuh. Tapi besarnya itu sampai ke proximal juga ya. Nah, itu lebih, kalau kita insisi ke proximal itu lebih membantu identifikasi si FDS. Kalau kita insisi cuma sampai sini aja nih, kadang-kadang susah kita bedakan antara ini udah di FDS belum ya, udah di atas FDS belum. Tapi kalau kita insisi sampai ke lebih proximal lagi, nah itu kelihatan tuh FDS-nya. Nah, jadi baru kita insisi di atas FDS ini supaya kalaupun terbentuk fibrotik di atas tendon, itu lebih gampang memperbaiki, bukan lebih gampang, lebih enak memperbaikinya daripada memperbaiki kalau lengket ke sini lagi. Ya, kalau misalnya lengket di sini kan kita bisa cuma kita tarik aja kan ya, si jari-jarinya kan ya, dibanding kalau misalnya median nerve. Nah, ini gambaran tadi ya. Transfer carpal ligamen itu merupakan atap juga dari guyon kanal. Makanya kalau ini dia mengkerut, ini pun ikut ketarik. Kalau kita insisi di sini, ini longgar lagi. Ya, jadi ada guyon kanal yang bisa timbul karena carpal tunnel syndrome tadi itu. Ya, ingat ya, tadi di perpotongan antara tenar hipotenar di V-nya ini, kemudian di superficial dari FDS. Untuk memudahkannya kita insisi lebih ke proximal lagi. Nah, ini setelah terbuka, ya ini kan masih gambar belum lengkap ya, tapi inilah gambarannya.
Ya, kita nggak perlu internal neurolysis. Cukup kita buka aja nih si transfer kapal ligamennya atau flexor retinaculum semua sepanjang itu dari proximal sampai ke distal. Ya. Nah, kemudian ini nih yang tadi struktur yang pertama. Ya. Aku biasanya motong sampai nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan lagi yang kayak bagian dari flexor retinaculum itu kelihatan kok. Nah, kemudian kadang-kadang, jadi setelah kita rilis si flexor retinaculumnya, cek lagi dalamnya, ya. Kadang-kadang nanti ada bisa kayak kalau yang di sini ganglion, ya, tapi jarang ya. Dulu pernah ada sekali pas aku masih PPDS, seniorku bawa laporan kasus CTS-nya karena ada ganglion. Tapi sekali ya, artinya jarang betul. Tapi kan nggak ada susahnya kita meriksa ke dalamnya kan ya. Jadi kita periksa ke dalamnya untuk memastikan nggak ada apa-apa. Nah, kemudian ini tadi, nggak perlu kita internal neurolysis. Oke. Nah, ini post-op-nya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan kebiasaan kita. Ini aku ambil dari buku Nerve Surgery, karangannya Susan McKinnon. Ya. Dia sangat membantu banyak hal dalam nerve surgery. Oke. Nah, ini nanti aku kasih PPT-nya. Ya, ini mungkin yang kurang kita kerjakan ini nih. Ya kan ya? Kita selama ini salah-salah udah, yang penting pasien jangan terlalu gini, jangan terlalu gini. Nah, kemudian untuk decurvein, yang tadi udah, nanti kita diskusi setelah ini ya. Ada waktu kan diskusi. Nah, decurvein ini mungkin lebih sederhana, lebih nggak dalam insisinya dibanding carpal tunnel. Tapi kita harus tahu dia banyak variasi anatomi di situ. Ya. Jadi sebelum ke variasi ini, tahu dulu masalah extensor compartment. Ya. Kalau ini ada 6 itu udah wajib tahu ya. Nah, cuman kalau untuk kita mengidentifikasinya itu anggap diseladui sebagai 4 sisi. Nah, si kompartemen 1 itu ada di sisi radialnya. Ya. 2, 3, 4 itu di sisi dorsalnya. Jadi nanti kalau insisi itu patokan kita si styloid radius. Oke, nah kemudian ini yang perlu tahu nih, variasi-variasinya itu. Untuk identifikasinya EPB itu lebih bulat dan lebih kecil. Oke. Kemudian EPB itu bisa absen di 5-7% populasi. Ya, kemudian EPB itu kadang-kadang kelihatan ada serabut ototnya. Nah, kemudian ini nih. Siapa yang pernah ikut sama aku operasi kemarin si Dwi? Kamu ya? Dwi itu ada pasien langganan lah ya. Dia itu banyak anomalinya. Dia pernah operasi decurvein, dia pernah operasi Waardenburg syndrome, ya. Jadi si Dwi itu dia kemarin punya 2 APL. Tapi ingat, ini bisa banyak bahkan sampai 10. Ya, slip APL-nya. Si Dwi itu dia punya APL ada 2, kemudian SBRN-nya itu di atas dari extensor tendon. Nah, post-op membaik, cuman kan biasanya kan kejepit kan ya di bawah ECR kalau nggak salah kan ya. Nah, dia itu di atasnya. Ya, cukup unik lah ya. Nah, kemudian ini yang paling sering ya, 1 EPB, 2 APL. Nah, kemudian sepertiga populasi itu ini kan satu kompartemen kan ya. APL sama EPB itu dia jadi 2 kompartemen. Makanya kalau di decurvein ini intinya adalah jangan sampai terjadi incomplete release. Nah, jadi supaya jangan sampai terjadi incomplete release ya kita harus ini semua. Variasi ini. Jangan sampai kita buka sebelah sini aja, rupanya APL belum dibuka. Oke. Nah, kemudian ini nih, kan kita kadang-kadang sering ketemu agak tebal di sini ya kan ya. Nah, itu bisa karena ini nih, osseous ridge-nya itu ada di dasar sini nih. Mana? Ini. Kayak gini nih.
Nah, kemudian aku baca dari buku ini, bentar ya. Dari buku. Nah, di buku ini disebutkan kalau di curve ini tebalnya bisa sampai 3 kali lipat dari yang biasa. Mungkin itu yang juga pasien keluhkan kenapa ini tebal kali. Ya, tapi untuk kita identifikasinya dia apakah ada lebih dari satu slip atau dia terpisah kompartemennya, itu kita bisa USG atau bisa MRI. Ya. Kemarin SIDU itu di MRI kelihatan kok terpisah itunya. Ya. Ini tambahan. Lihat ini ya. Di sisi radial ya. Terus 2, 3, 4 udah mulai di dorsal. Nah, kemudian kalau dari USG, dari MRI, ukuran tendon itu sesuai bebannya. Lihat ini kompartemen 2. Dia mengangkat riskan ya. Itu lebih besar daripada jari-jari. Nah, ini ukuran tendonnya lebih kecil dari ini. Dari ECEB, ECRL. Balik ke 3, dia kecil lagi. 4, lebih kecil lagi. Ya, jadi ukuran tendon sesuai dengan beban yang diangkatnya. Nah, yang harus kita hati-hati kalau pada operasi de Quervain itu ini super SBRN. Yaitu harus tahu nggak sekecil itu. Nah, dulu pas aku PPDS bayangannya SBRN itu kecil kali. Ternyata setelah mengerjakan nggak sekecil itu. Yang penting kita niat mau cari, ketemu itu. Ya. Kemudian, nah ini untuk surgical treatment-nya ada 2 prinsip. Yang pertama kita harus menjaga si SBRN-nya. Kemudian yang kedua, pastikan complete release. Ya. Jangan sampai gara-gara operasi SBRN cedera atau kita operasi tapi incomplete release. Pasien datang lagi. Ya kalau datang lagi oke sama kita kan ya. Tapi kalau ganti dokter ya nanti image-nya kurang enak. Nah, kemudian insisi bisa 2. Bisa longitudinal, bisa transverse dengan kelebihan kekurangan masing-masing. Kalau longitudinal kan panjang kan ya, kita bisa identifikasi SBRN lebih gampang. Nah, tapi kalau transverse, dia bekas suka lebih bagus. Kemungkinan timbul scar pun lebih kecil. Ya, cuman risiko cedera SBRN lebih besar, karena kan kita agak susah nyarinya kan ya. Kemudian kalau kita mau identifikasi ini semua, pasti lebih gampang pakai longitudinal dibanding kalau kita transfer, ya. Kemudian untuk insisinya itu kita motongnya itu di sisi dorsalnya, di sini. Apa tujuannya? Supaya si tendon ini jangan subluxasi ke volar. Ya bukan di dorsal sini ya, di dorsal sininya. Ya, kita semakin sering kerja semakin kelihatan itu semua. Di awal-awal kan kita kayaknya motong udah di sini aja nggak apa-apa gitu kan ya. Sama kita mulai dari basic kemudian OTL 1, OTL 2 kan kerja kita makin bagus kan ya harusnya. Nah jadi sama juga kasus elektif kayak gini. Makin sering kita kerjakan, makin kita perhatikan itu semua, makin kelihatan yang disebutkan di buku itu. Nah kemudian sebagian besar penulis itu berpendapat bahwa tendon sheath-nya nggak usah di insisi. Yang penting kita buka aja si dorsal kompartemennya itu. Ya. Tuh, nah, itu tadi de Quervain. Ini tentang trigger thumb sama trigger finger. Bedakan ya. Sama-sama patologinya sama, tapi kondisi sekitarnya berbeda sedikit. Ya. Makanya ada istilah trigger thumb, ada istilah trigger finger. Nah, ini anatomi dasarnya udah tahu ya. Pule kalau di jari ada A1 sampai A5, ya ada yang anular dia garis gini, ada yang cruciate dia bentuknya silang, dan memang seperti itu, ya. Kemudian kalau anular itu rata-rata di persendian, ya ini kurang pas nih gambarnya, ini sama ini, rata-rata ya. Kemudian yang megang di shaft-shaftnya ini, cruciate kesannya hanya sebagai penghubung antara anular pule. Nah, kemudian perbedaan antara trigger thumb sama trigger finger, kalau finger itu, kan kalau operasi kita harus jaga arteri sama nervus digital kan ya. Kalau di jari, arteri sama nervusnya di samping-sampingnya. Ini pulenya nih, ini anular kan ya. Kelihatan ya?
ini silang, ini garis, ini silang. Nah, kalau di jari, si arteri sama nervusnya di samping-sampingnya. Artinya operasinya relatif lebih aman. Kita hanya tinggal memotong di sini, udah selesai, kurang lebih lah ya. Nah, tapi kalau di jempol, dia kan puli cuma dua, di sini, yang anularnya, kemudian oblik puli. Nah, kalau di jempol itu dia melintang gini nih, melewati si anular puli tadi itu. Yang harus kita hati-hati adalah yang sisi radial ini. Jangan sampai kita memotong. Jadi ini pulinya, nah ini ini pulinya kan nih. Si arteri sama nervus digital itu di sini, melintang ini. Jangan kita sampai terpotong. Kita motong pulinya, ikut terpotong si arteri sama nervus digitalnya. Ya, nah ini untuk operasinya kita volar udah pasti lah ya. Kemudian kita boleh oblik, transverse atau longitudinal. Ya, aku awal-awal longitudinal, belakangan transverse. Kalau oblik nggak pernah. Ya, tapi intinya lebih ke ngikutin garisnya ini. Ya, untuk kosmetik lah ya. Nah, kemudian itu nih. Ini harus kita jaga di neurovaskular, terutama di jempol, di sisi yang neurovaskular yang sisi radialnya. Nah, kemudian A1 itu sebelum kita insisi pastikan dulu itu betul-betul A1. Jangan sampai kita potong A2. Walaupun dari lokasi harusnya udah kelihatan. Ya. Kemudian ini jangan sampai kita terpotong sebagian dari puli A2. Kemudian untuk membedakannya itu tadi ada kursinya tadi ini. Ya. Harusnya kelihatan. Kemudian kalau udah kita insisi, ya kadang-kadang ada sambungan ke palmar di sini. Nah, makanya setelah kita insisi pulinya itu, kita cantol tendonnya, kita tarik lagi. Pakai tangan atau pakai skin hook bisa, atau pakai apa yang benang-benang ini? Bukan pakai, ya udah 90. Yang itu vaskular apa? Sentinel. Kita tarik-tarik gitu. Ya kalau dia masih nyangkut, kita potong ke belakang dulu. Ya untuk memastikan dia nggak ada yang belum lepas, belum terbuka. Ya 90 hook atau sentinel bisa. Nah habis itu harusnya sih udah. Ya. Cuma tadi itu ya. Kalau trigger finger cenderung lebih sederhana. Jangan bilang gampang ya. Kalau aku bilangnya belakangan sederhana. Nah, cuma yang trigger thumb itu harus kita hati-hati, jangan sampai terpotong si arteri dan nervus yang sisi radial. Oke, habis ini kita diskusi. Terima kasih.